Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Shalom, saudara dikasih, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita ke dalam hadirat Tuhan, sehingga jamahan Tuhan terjadi bagi kita semua pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Pada sore hari ini kami datang mengucap syukur atas semua kasih anugerah. Tuhan masih beri waktu, kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada sore hari ini berkenan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Saudara terkasih, hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak dipuja, hanya Dia yang layak disanjung, karena Dia Raja di atas segala raja. Mari kita pujikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia. Haleluya. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha suci. Dia
Terima kasih, Engkau lawat kami pribadi pas pribadi pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Saudara, kita tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yang puji Tuhan, saudara terkasih, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, banyak cara yang dapat kita nikmati, kita rasakan. Tidak hanya melalui kesehatan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat yang lain. Puji Tuhan, masih ada? Jika tidak ada, kita siapkan hati kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Kami siap mendengar firman. Sungguh jalanmu tidak terselama bagi kami. Penyertaanmu sempurna bagi kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang melindungi dan mencegah. Jalanmu tak terselama oleh setiap hati-hati. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Hilangkan besar bagiku, agai kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rencana-Mu penuh damai, amankan segala walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan-Mu. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan jalan-Mu tak terselama. Jalan-Mu tak terselama. Terima kasih Tuhan. Oleh setiap hati-hati. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Hilangkan besar bagiku, agai kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. Penyertaan sempurna, rencana-Mu penuh damai, amankan segala walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, agai kehadiran-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa melalui acara ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu, dan tentunya mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik, mengasihi dan mencintai kami, hingga kami diberi kekuatan, kesehatan, semangat yang baru untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat Allah menyertai kami semua, agar memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menjadi anak Tuhan yang maju. Menjadi anak Tuhan yang maju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang maju, bergerak ke depan, ke arah kedewasaan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan Tuhan bagi semua anak-anaknya. Dan untuk bisa maju dalam iman, kita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan berdiam diri, namun dibutuhkan suatu upaya atau perjuangan pribadi secara terus-menerus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam bahagian firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, kita akan belajar tentang bagaimanakah caranya menjadi anak Tuhan yang maju. Bagaimanakah caranya menjadi anak Tuhan yang maju. Kita memperhatikan 3 bagian yang tercantum di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Cara pertama menjadi anak Tuhan yang maju adalah mengusahakan pertumbuhan rohani kita. Ini cara yang pertama, adalah mengusahakan pertumbuhan rohani kita. Perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kata kerjakan keselamatan di dalam ayat ini memberikan suatu pengertian bahwa kata kerja tersebut bukan berarti kita menambahkan sesuatu pada keselamatan kita supaya lebih lengkap atau lebih sempurna. Tidak. Namun Rasul Paulus memerintahkan jemaat di Filipi secara bersama-sama supaya mereka bertindak aktif untuk mengusahakan pertumbuhan rohani mereka masing-masing. Karena mengapa? Karena konteks pengiriman surat ini ditujukan kepada orang Filipi yang memang sudah diselamatkan, atau memang mereka adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
pribadi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang maju, kita harus berupaya bagi pertumbuhan rohani kita sendiri. Kita tidak bisa memboncengi pertumbuhan orang lain. Kita masing-masing bertanggung jawab secara penuh atas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa pertumbuhan rohani kita adalah sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari di hadapan Tuhan. Ini adalah proses seumur hidup yang harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mengusahakan pertumbuhan rohani kita selama ini di hadapan Tuhan dengan penuh kesetiaan untuk beribadah, dengan penuh kesetiaan untuk membaca firman Tuhan, dengan penuh kesetiaan membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan? Karena itu adalah sangat menentukan tentang pertumbuhan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Apabila kita terus mengusahakan pertumbuhan rohani kita dengan tetap setia dan setia bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, cara kedua menjadi anak Tuhan yang maju adalah lakukan segala sesuatu yang memajukan hidup rohani kita. Lakukan segala sesuatu yang memajukan hidup rohani kita. Berdasarkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat firman Tuhan dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang Kristen yang ada di jemaat Filipi. Ia mengatakan bahwa ketika kita bekerja keras untuk memajukan hidup kita, kita harus melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan melakukannya dengan bersungut-sungut. Jangan melakukannya dengan berbantah-bantah. Kata berbantah-bantah di dalam bahasa Yunani, dialogismos, di dalam papirus dipakai untuk menunjukkan kepada perdebatan yang terjadi di pengadilan. Ini mencerminkan keadaan dengan latar belakang orang-orang Israel yang menggerutu ketika mengembara di padang gurun. Karena bangsa Israel berbantah-bantah dengan Tuhan, semua generasi itu tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini perlu kita ingat? Karena jika kita dengan rendah hati dan dengan penuh kesetiaan melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memajukan kehidupan rohani kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tiada beraib dan tidak bernoda dan tidak bercelah di hadapan orang lain.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Karena itu, hentikanlah sikap-sikap buruk yang menghalangi kita maju bersama Tuhan. Kita harus hentikan segala sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang suka berbantah-bantah dan suka bersungut-sungut tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi marilah kita tanggalkan semuanya dan mari kita pandang ke depan. Lakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dengan ketekunan melakukannya, dengan senap hati kita di hadapan Tuhan. Maka dipastikan kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat dan hebat bersama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Itu adalah cara yang kedua menjadi anak Tuhan yang maju. Yang ketiga, cara ketiga menjadi anak Tuhan yang maju adalah menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita sehari-hari. Menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita sehari-hari. Perhatikan di dalam ayat yang ke-16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rupanya, untuk kita menjadi anak Tuhan yang maju, yang semakin baik, dewasa, dan menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menjadikan firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Allah pegangan hidup kita setiap hari. Bagaikan obor yang dipegang dengan arah ke depan oleh pembawanya. Hal ini ditegaskan melalui kata kerja berpegang. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi dasar, pokok pegangan kita menghadapi apapun di dunia ini. Firman Tuhan harus menjadi dasar yang kokoh, merupakan pegangan bagi kehidupan kita di dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Namun jadikanlah firman Allah itu sebagai tuntunan hidup kita, sekaligus perisai iman untuk terus maju di dalam Tuhan. Maka kita dapat memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cara menjadi anak Tuhan yang maju, bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi firman Tuhan, menjadi pegangan hidup kita sehari-hari, melengkapi kita dan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran firman Allah, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan masalah, saya percaya bahwa kita sanggup untuk menghadapi semuanya. Karena firman Tuhan itu sudah ada di hati kita. Firman Tuhan itu sudah menguasai pikiran kita. Sehingga kita tidak ragu lagi untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bisa melakukan semuanya. Kita bisa menjadi pribadi yang menang apabila kita menjadikan firman Tuhan pegangan bagi hidup kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah ketiga cara
untuk kita menjadi anak Tuhan yang maju. Yang pertama, kita harus mengusahakan pertumbuhan rohani kita dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, kita harus lakukan segala sesuatu yang memajukan hidup kita. Tentunya menaati firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan. Kita pasti akan menjadi anak Tuhan yang lebih maju di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadikan firman Tuhan itu pegangan hidup kita sehari-hari. Jika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dipastikan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang akan semakin hari semakin maju, semakin bertumbuh dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati hidup kita, memberi dorongan untuk kita lebih dekat dan lebih mengasihi Yesus di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah belajar firman-Mu. Hamba mohon biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami semakin memahami rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kehidupan rohani kami semakin maju dan semakin bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya, biarlah Tuhan Kau akan memberkati semua jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan akan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin teguh dalam iman dan di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati keluarga masing-masing, memberkati ekonomi mereka, dan memberkati kehidupan rohani mereka, agar mereka tetap setia, semakin dekat dan semakin mengasihi Yesus lebih dalam lagi di dalam kehidupan mereka, sehingga kelak ketika Yesus datang, kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus, dengan